warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabrina Kiranti dengan NIM 2120202103 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Jangan lupa apa teman-teman, di like, komen, dan subscribe. Dadah. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas dengan tema yang namanya sumber belajar, di mana sumber belajar ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari sumber belajar tersebut. Yang kedua, saya akan menjelaskan klasifikasi dari sumber belajar tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas kegunaan dari sumber belajar. Dan yang keempat, saya akan membahas manfaat dari sumber belajar. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah teman-teman semua, jadi yang pertama ini kita akan membahas yang namanya pengertian dari sumber belajar, di mana di sini pengertian dari sumber belajar tersebut dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber, baik itu berbentuk data, orang, benda, ataupun hal yang lainnya yang dapat digunakan untuk memberi ataupun memfasilitasi agar memberikan kemudahan kepada para peserta didik, baik itu yang dapat ditangkap oleh panca indera ataupun tidak. Oke, akan lanjut ke halaman selanjutnya. Jadi setelah pengertian dari sumber belajar, yang kedua kita akan membahas klasifikasi sumber belajar. Jadi teman-teman semua, sumber belajar itu dapat diklasifikasikan, nyebutnya aja susah ya teman-teman, dapat diklasifikasikan dengan berbagai. Yang pertama itu klasifikasinya berbentuk pesan, yang kedua itu berbentuk orang, yang ketiga itu sebagai bentuk bahan, yang keempat itu sebagai alat, yang kelima itu sebagai teknik, yang keenam itu sebagai lingkungan. Oke, lanjut ke halaman sebelahnya. Nah teman-teman semua, kita tadi sudah membahas dari pengertian, klasifikasi. Yang ketiga kita akan membahas dari kegunaan dari sumber belajar tersebut. Jadi sumber belajar ini memiliki banyak kegunaan, yang diantaranya itu saya mengambil 4 poin. Poin pertama itu kegunaan dari sumber belajar itu sebagai dapat memberikan pengalaman belajar langsung ataupun konkret. Nah yang kedua itu memiliki kegunaan memungkinkan sesuatu yang tidak bisa diadakan, dikunjungi, dilihat secara langsung. Yang ketiga itu dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian. Yang keempat itu memberi informasi yang akurat dan terpadu. Untuk poin yang materi keempat akan kita bahas di halaman selanjutnya. Jadi teman-teman, setelah kita membahas tadi pengertian, klasifikasi, kegunaan, jadi yang sekarang ini kita akan membahas manfaat dari sumber belajar tersebut. Nah teman-teman semua, sumber belajar ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik, baik itu secara individu maupun kelompok, dan dapat memudahkan guru juga untuk memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber belajar ini dalam proses pembelajaran bisa terpenuhi dengan adanya pusat dari sumber belajar. Nah, jadi teman-teman semua, dapat saya simpulkan bahwasanya sumber belajar ini bukan hanya bersifat data maupun orang, namun sumber belajar ini bersifat juga bisa dikatakan bahan, alat, ataupun lain-lainnya. Nah, sumber belajar ini juga dapat saya simpulkan bahwasanya berfungsi untuk memberikan kemudahan kepada peserta didik ataupun guru maupun secara itu individu ataupun kelompok agar terjadinya proses kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Jadi teman-teman semua, dari sekian pembahasan yang saya presentasikan tadi, ada harapan di hati, semoga teman-teman semua dapat mengerti dan memahami serta menindaklanjuti dalam kegiatan kita sehari-hari agar proses belajar kita baik itu di tingkat TK, SD, SMP, SMA maupun dalam instansi kuliah itu dapat berjalan dengan lancar. Salam sehat dari saya. Maafkan bila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.